Pemirsa, lalu bagaimana nasib benda bersejarah pasca kebakaran Museum Nasional? Kita akan membahasnya dengan sejarawan Asep Kambali. Selamat pagi, Pak Asep. Ya, selamat pagi Mbak Gema, apa kabar? Baik, Pak Asep. Pak Asep turut prihatin juga nih ya atas musibah kebakaran di Museum Nasional. Nah, terlepas dari musibah Ya, kebakaran ini, Pak Asep, apakah sejauh ini pemerintah sebenarnya benar-benar menjaga artefak dari Indonesia? ya kalau melihat pantauan saya keliling Indonesia dari barat ke timur ya, dari utara ke selatan, dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote, memang kelihatannya pemerintah itu dari pusat sampai level terendah di masyarakat itu tidak ada kepedulian mereka terhadap sejarah dan budaya sesungguhnya. Jadi tadi pagi saya berbincang dengan kawan saya Yosi Mokalu. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya urgensi sejarah ini yang harusnya dipahami, disadari oleh masyarakat. Nah, saya melihat bahwa eh, yang pertama bahwa kita tidak punya aturan hukum yang pasti, yang lebih tinggi daripada undang-undang misalnya. Jadi undang-undang Mm-mm. museum kita belum punya, RUU pun baru dirancang dan saya terlibat di dalamnya di awal tahun yang lalu. Jadi saya pesimis tahun ini atau tahun depan atau bahkan tahun yang akan datang ya atau mungkin di periode kepemerintahan di masa depan bahwa undang-undang ini akan diundangkan gitu ya. Belum ada juga Iya. badan khusus yang mengelola museum secara profesional ya atau misalnya katakan Dewan Museum Indonesia gitu ya. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu sehingga kemudian pada akhirnya di masyarakat kita tidak memperdulikan museum, kita tidak memperdulikan sejarah dan artefak-artefaknya situsnya sehingga kita tidak sedikit kan arsip sejarah ya seperti misalnya kartu keluarga jadi bungkus gorengan, ijazah Mm, jadi mm, bungkus mm. gorengan itu banyak loh di masyarakat di Google. Nah, jadi memang karena kesadaran menjaga sejarah ini tidak ada dalam dalam alam bawah sadar kita bangsa Indonesia begitu. Iya, nah Pak Asep kan memang museum-museum ini di bawah dari aturan Kemendikbud ya. Apakah ketidakperhatian terhadap artefak dan sejarah ini Mhm. atas dasar kurang anggaran dari pemerintah? Betul, jadi kalau bicara soal anggaran, memang Kemendikbud ini kan institusi kementerian terbesar ketiga kalau tidak salah setelah apa namanya Kementerian Pertahanan, pertama PUPR, kedua Pertahanan, ketiga Kemendikbud kalau tidak salah sekitar 90 lebih triliun. Nah, seharusnya Hmm. memang adalah sebagian kecil untuk museum, tetapi lagi-lagi persoalan ini kelihatannya tidak masuk ke sana, malah alih-alih di awal tahun 2020 Direktorat Museum dan Cagar Budaya ya, Direktorat Museum dan Cagar Budaya itu dihapuskan di awal Januari tahun 2020 dan Direktorat Sejarah juga dihapuskan. Jadi kementerian sendiri sebenarnya tidak punya eh, apa naungan ya terhadap museum ini, maka didirikanlah BLU ya, Badan Layanan Umum, ini museum nasional ini. Jadi Hmm. tidak ada lagi kepala museum nasional, adanya kepala BLU museum yang membawahi museum-museum di bawah Kemendikbud se-Indonesia. Maka memang makin kecil lingkupnya nanti kepala museum ini jadi tidak ada. Kemudian urusan apa pengelolaan juga hanya sebatas pada hal-hal teknis ya, manajemen, tetapi tidak pada hal-hal krusial seperti keamanan ya apa namanya keselamatan gitu dan lain sebagainya. Dan ini saya kira saya dari Aceh sampai Papua ya, saya melihat bahwa pengamanan keselamatan ya keamanan standar museum ini di bawah standar gitu ya, karena kita Iya. kan cuma punya PP ya, PP nomor 66 Hmm. tahun 2015 yang di dalamnya memang ada item-item yang harus distandarisasi, salah satunya adalah faktor keselamatan dan keamanan. Nah, jadi lagi-lagi faktor keselamatan dan keamanan gedung sendiri itu sebenarnya tidak hanya berbahaya bagi pengunjung, tetapi juga bagi Hmm. pegawai dan koleksi-koleksinya. Jadi kebakaran ini berulang kali terjadi, bahkan kehilangan koleksi berulang kali terjadi. Dan Iya. ya hanya ramai pada saat kejadian, setelah itu hilang tak berbekas gitu. Saya juga khawatir bahwa kejadian ini kemudian tidak ada tersangka dan akhirnya nanti hilang begitu saja. Ya karena Museum Iya. Nasional ini kecurian sudah pernah 2010 2013 bulan September bulan yang sama, sekarang 10 tahun kemudian sekarang kebakaran gitu ya. Jadi spekulasi kan mulai bermunculan gitu ya, apakah ada sesuatu ya, apakah ada kehilangan terus dengan menghilangkan jejak jadi dibakar gitu. Ini juga jadi spekulasi masyarakat dan itu bukan dari saya, dari Baik, baik. komentar-komentar Pak yang Asep, ada ini di kalau sosial membahas media mengenai begitu. keamanan kan memang juga Museum Nasional ini sedang lagi tahap renovasi ya. Berarti kan memang ada Betul, orang luar yang sedang di dalam museum ini ketika sedang renovasi. betul. Nah,
Indonesia. Berarti kira-kira standarisasi keamanan untuk museum sebesar Museum Nasional ini seperti apa, Kang Asep? Itu dia. Jadi museum ini ya tidak hanya museum nasional, museum di daerah pun itu memiliki koleksi yang otentisitas dan originalitasnya harus kita jaga. Hanya satu koleksi, tidak ada duanya. Maka kalau hilang, dicuri orang, terbakar, ini kan tidak ada gantinya. Nah, maka dia priceless, tak ternilai gitu ya. Kalau dirupiahkan ya tentu akan sangat mahal sekali dan ini kita sebut tidak ternilai. Nah, maka penjagaan koleksi di museum itu harus lebih ketat daripada perbankan. Ya, saya Baik. sering sampaikan kalau kalian ini tolong didengarkan oleh masyarakat Indonesia ya. Kalau orang jahat mau ngambil koleksi di minimarket itu nilainya paling 300-400 juta totally barangnya. Tapi kalau di museum ini ratusan miliar bahkan mungkin triliunan dan CCTV-nya mati ya. Baik. Kadang security-nya nggak ada. Jadi memang lemah sekali, lebih lemah daripada minimarket ya. Dan itulah yang menjadi kenyataan gitu. Dan oleh sebab itu maka museum harus lebih ketat daripada perbankan, bahkan lebih ketat daripada minimarket. Kalau uang hilang di perbankan kan bisa cetak lagi lah dalam tanda kutip gitu ya, uang bisa ada lagi. Tapi kalau benda bersejarah hilang, ya sulit untuk bisa Baik. ada duanya gitu, tak tergantikan begitu. Baik, berarti dibutuhkan anggaran dan juga undang-undang khusus serta standarisasi keamanan yang memadai untuk museum-museum ini ya, Pak Asep. Betul, betul, Terima kasih betul, Pak Asep betul. kembali selaku sejarawan. Selamat kembali beraktivitas kembali, Pak Asep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.